Di video ini saya akan tunjukkan ke kalian bagaimana cara saya mining Shiba Inu. Jadi saya menggunakan CPU dan GPU. Di sini yang di atas saya menggunakan CPU Ryzen 7 2700. Nanti kita akan beralih ke mode rekam desktop ya, karena ini lagi mining, jadi nggak bisa untuk rekam, bisa tapi suaranya akan patah-patah. Nanti saya akan beralih ke rekam desktop, oke? Jadi ini menggunakan CPU Ryzen 7 2700, saya dapat 4683 hash per detik, itu kurang lebih seperti itu ya, di kisaran itu. Kalau saya nggak pakai, saya diamin secara idle gitu, itu sampai 4900-an. Jadi kurang lebih kita bulatkan 4,5 hash per detik lah, mega hash per detik. Jadi 4,5 mega hash per detik. Nah, untuk GPU-nya itu yang di sini itu saya menggunakan RX 580 yang 4 GB sama Ryzen 7 2700 ya. Sekali lagi biar kalian nggak lupa. Jadi untuk hash rate-nya itu saya dapat untuk GPU-nya itu 12,1 megahertz per detik. Ini kalau saya nggak konfigurasi ya, tapi karena saya turunkan powernya, kalau saya konfigurasi itu bisa dapat sampai 13 hash per detik. Mega hash per detik ya, 13 mega hash per detik. Nah, untuk penggunaan daya atau konsumsi daya itu saya turunkan ke 90-an watt. Kalau kalian loss aja itu kalau pakai RX 580 bisa 13 14 15, tapi penggunaan daya sampai di 132 watt. Jadi sebenarnya saya nggak peduli dengan penggunaan daya ya, karena di rumah saya besar sebenarnya ya. Tapi di bagian ini loh, di bagian yang ini, bagian power VGA-nya itu panas sekali, kayak mau meleleh. Kalian bisa lihat di sini itu udah keras ya, karena seperti seperti mau meleleh. Jadi saya kurangi konsumsi daya. Nah, untuk CPU-nya Ryzen 7 2700, untuk VGA-nya itu saya pakai RX 580. Kalian bisa nggak overclock ya? Bisa nggak overclock, juga bisa pakai fan bawaan. Cuma saya pakai water cooling biar nggak bising aja, karena saya langsung di depan seperti ini kan. Kalau saya record terus nggak pakai water cooling itu bising sekali. Jadi kita balik ke rekam desktop ya. Kita balik ke rekam desktop. Ini udah di desktop dan saya sudah keluarkan mining CPU dan GPU-nya. Saya akan tunjukkan ke kalian profit per 24 jam, tapi nggak bisa kalian ambil patokan seperti itu. Kenapa? Karena saya sering stop ya. Kalau saya pakai komputernya pakai untuk kerja, saya stop, dan kalau saya tinggal, saya start lagi. Jadi untuk untuk dua prosesor dan satu VGA itu saya dapat kurang lebih 19 MHz. Jadi 18 19 lah. Kalau seperti ini, kalau seperti malam ini cuacanya bagus, cuacanya mendukung, udaranya dingin, itu untuk performa GPU sebenarnya tinggi, bisa sampai 14 MHz. Tapi kalau suasananya panas kayak siang gitu, turun lah. Jadi 18 19 saya bulatkan 18, oke. Jadi per 24 jam kalau kita 18 MHz itu hitung-hitungannya per 24 jam itu 23.500 Shiba. Per satu bulan itu 706.000 Shiba. Nah, mungkin ada yang bertanya ya, menguntungkan nggak mining di sini? Jadi kalau dibandingkan dengan Nice Hash itu lebih menguntungkan di sini, di Shiba. Kenapa? Karena Shiba harganya sangat kecil ya untuk sekarang, dan kita tahu sendiri kalau dia naik bisa sampai hampir 2 rupiah ya. Bisa sampai hampir 2 rupiah. Kalau dia naik seperti kemarin 1,7 rupiah, ini 900-an ribu. Ini 900-an ribu ada untuk satu bulan. Dan untuk VGA yang lemot seperti VGA saya itu, ini sangat menguntungkan, sangat profit lah bisa dibilang, dibandingkan dengan mining yang lain, sangat profit. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana cara kalian setup ya. Untuk sekarang saya tunjukkan setup menggunakan CPU. Mohon maaf kalau cara bicara saya belepotan, karena saya nggak pakai script, saya langsung apa adanya. Jadi kalian ngerti lah
Jadi untuk setup menggunakan CPU, saya terangkan CPU dulu. Untuk VGA menyusul karena videonya akan sangat panjang sekali. Untuk CPU, kalian klik di Random X ini. Jadi apapun yang kalian pakai, klik di Random X. Terus kalian klik XMRig yang ini. Nanti akan diarahkan di tab baru. Di tab baru, kalian klik yang bagian ini. Jangan di bagian bawah, karena ini nggak bisa, hanya gambar aja. Jadi di sini kalian klik. Nanti kebuka di GitHub. Setelah di GitHub, kalian scroll ke bawah. Kalian cari yang untuk Windows, yang ini. Oke, kalian klik aja. Nanti akan muncul download seperti ini. Kalau kalian pakai IDM, kalau enggak akan muncul di bagian kiri bawah, bagian sini. Oke. Jadi kalian download. Saya asumsikan kalian sudah download ya, karena saya sudah download. Jadi saya keluar aja. Nah, setelah itu kalian buka folder download yang kalian punya. Bebas lah kalian letakkan di mana. Mohon maaf, saya menggunakan dua monitor, jadi saya scroll dari kiri. Nah, seperti ini. Saya downloadnya di sini ya, di XMRig. Nanti silakan kalian ekstrak aja. Bisa kalian double klik seperti ini, kalian tarik ke sini, atau tarik ke luar sini atau ke dalam sini, terserah. Atau kalian ekstrak here seperti ini. Oke, jadi karena saya biasanya seperti ini ya, saya double klik aja, saya tarik ke sini biar agak cepat. Seperti itu kan? Oke. Di sini kalian double klik untuk setting atau konfigurasi ya. Kalian double klik dan kalian buka folder. Jadi kalian buka folder, kalian buat file baru. Jadi kalian buat file baru dengan format CMD. Ini file bat ya sebenarnya, tapi ya sudahlah, sama-sama. Jadi untuk membuat file baru, sebelumnya kalian harus ke view di sini, view. Extensionnya kalian harus klik. Kalau enggak, itu jenis filenya nggak akan muncul. Kalian bisa lihat di sini CMD nggak muncul. Jadi kalian harus ke view, file name extension, itu kalian centang. Atau kalau nggak ada ya, itu kalian bisa pergi ke bagian sini. Bagian sini, option sini, bagian view di sini. Kalian centang yang ini. Kalian apply di sini. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kalian buat aja seperti itu. Nah, kalian klik kanan, new di sini. Kalian create text document di sini. Nah, kalian hapus aja semua. Kalian bebas lah kalian buat apa, contoh CMD. Nah, contohnya seperti itu. Nanti akan diminta keterangan seperti ini. Nanti kalian yes aja. Nah, contoh CMD atau apapun yang kalian namakan, itu kalian klik kanan. Edit with notepad di sini. Oke, jadi ini nanti saya akan tinggalkan. Ini kalian copy di file yang kalian buat ya. Nanti kalian copy di file yang akan kalian buat. Nanti saya tinggalkan yang ini. Yang ini saya tinggalkan di deskripsi atau di pin kolom komentar. Nanti silakan kalian cek dan saya akan tunjukkan apa yang harus kalian rubah ya. Karena ini penting juga. Jadi yang harus kalian rubah, yang hanya perlu kalian rubah itu bagian ini. Saya ulang-ulang ya. Yang hanya perlu kalian rubah itu bagian ini. Jadi saya sudah setting semua, kalian rubah aja bagian ini. Ini wallet, nanti saya terangkan wallet apa yang kalian pakai. Jadi kalian gunakan wallet, sebisanya kalian gunakan wallet yang saya tunjukkan ke kalian ya. Yang networknya. Nah, kalian gunakan wallet BEP20. Kenapa? Jadi kalian buka Indodax, kalian ambil walletnya. Ambil wallet BEP20. Jadi ntar ya. Saya tunjukkan ke kalian. Nah, di sini kalian klik, ini bisa wallet apa aja ya, bisa wallet apa aja. Nah, di sini kalian pilih yang BEP20 yang ini, networknya BEP20. Supaya minimal withdrawnya itu kecil. Kalian copy aja di sini. Terus kalian masukkan ke sini. Kalian paste aja seperti itu. Nah, yang harus kalian rubah itu ini. Wallet tentu saja. Terus namanya yang ini. Shiba Apu. Itu dia, bisa kalian lihat di sini nanti. Address.
ini nama workernya. Ini harus huruf besar ya, harus huruf besar yang Shiba Apu worker ini. Bebas sih, setelahnya bebas. Kalian pakai huruf apa bebas. Ini bebas sih sebenarnya, tapi kalian rubah bagian ininya aja. Bagian ininya aja yang kalian rubah. Sisanya nggak usah. Jadi sisanya itu nggak usah. Hanya ini di belakang pagar yang ini sampai di depan garis bawah underscore sama yang ini. Pokoknya hanya dua itu yang harus kalian rubah, oke? Hanya dua ini. Kalian copy paste dan kalian jalankan scriptnya. Kalian untuk jalankan ya, untuk jalankan kalian hanya double klik seperti ini. Pokoknya kalian run administrator aja. Saya nggak mau jalankan karena nanti terganggu untuk kualitas recordnya. Jadi seperti itu, simple sebenarnya. Kalau kalian menggunakan banyak komputer itu nanti ganti-ganti aja untuk namanya. Kayak ini Shiba, Shiba Apu 1 atau Shiba 2, Shiba 3, Shiba 4 seperti itu. Nah, saya akan terangkan ke kalian ya, bisa kalian rubah network switch ini, bisa kalian ganti. Di sini bisa kalian lihat ada dua network ya, satu ERC20, satu BEP20. Nah, bisa kalian rubah di sini dengan catatan wallet kalian harus support. Nah, kalau di kasus saya yang ini, nah kalau saya pakai ERC, minusnya itu hanya minimal withdraw yang 1.500 koin. Minusnya hanya itu. Nah, kalau ini itu 250.000. Saya bisa rubah kapan aja yang ini. Bisa saya beralih ke sini, bisa saya beralih ke sini, tapi saya pakai ini nah. Saya pakai inilah. Nah, untuk KRC, kalau saya rubah ke KRC dan pada saat saya withdraw itu nggak akan masuk. Kenapa nggak akan masuk? Karena di sini di Indodax itu nggak ada pilihan KRC. Nggak ada pilihan KRC, jadi nggak akan masuk. Kalau saya rubah ke ERC ke BEP atau BEP ke ERC, apakah akan masuk? Jawabannya akan masuk kalau wallet kalian itu sama. Jadi di sini kita pakai BEP20 ya, BEP20 kita copy di sini, ini BEP20 ya, kita copy, kita paste di sini dan kita pindah ke ERC. Contohnya kita paste lagi ke situ. Selama walletnya sama, kalian mau rubah networknya itu bisa kalian lihat sama untuk ERC sama BEP20 sama. Kalau kalian mau rubah-rubah, kalian mau pindah-pindah itu bisa selain ke KRC. Tapi kalau wallet kalian support tiga network ini KRC, kalian mau rubah ke KRC juga bisa. Tapi saya sarankan pakai BEP20 aja. Oke, jadi seperti itu dan kalian tinggal per 24 jam. Per 24 jam biasa kalau CPU itu dapatnya hanya kisaran, kalau yang kayak di luar 4 core itu 4 core tapi performanya rendah ya. Itu hanya 600-an hash ya, hanya 600-an hash. Jadi kecil sekali. Di sini bisa kalian 600 pas malah. Nah, tapi kalau CPU yang saya pakai Ryzen 7 2700, di sini bisa kalian lihat untuk rata-ratanya itu 6.400. Ini 6.400 ini saya dapat waktu saya overclock kalau nggak salah. Pokoknya gitu deh. 4.000, 5.000, 6.000 lah. Kalau ini tergantung dari cuaca sebenarnya. Serius, tergantung dari kondisi ruangan juga. Kalau keadaan di kamar dingin itu bisa naik performanya seperti itu. Jadi untuk kalian lihat ya, kalau kalian pakai CPU di RandomX di sini, kalau VGA di bawah 6 GB RAM itu di sini, kalau normalnya di sini. Jadi nanti saya akan jelaskan di next video kalau bagaimana kalian mau pakai VGA, nanti saya jelaskan lagi. Nanti kalian tinggalkan komentar aja kalau kalian mau. Kalau enggak, kalau responnya sedikit ya mungkin nanti kalau udah banyak yang tertarik. Jadi saya tinggalkan untuk semua data yang kalian perlu di pin komentar. Terima kasih. Jadi seperti ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan selamat malam.